Wow, kuenya cantik banget. Ini teksturnya lihat ya, ini empuk banget dan juga lembut. Nah, kelihatan kan ya? Ini dipadukan dengan kelapa, rasanya jadi nikmat, gurih dan enak banget. Ini kita buka lagi. Nah, lihat ya teksturnya ya. Kelihatan kan ya kalau empuk banget. Warnanya juga cantik, perpaduan putih kelapa dan juga adonan hijau. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya kembali ke jajanan tradisional lagi. Jadi saya membuat kue putu ayu. Nah, ini kue putu ayunya cantik banget ya. Ini bikinnya mudah banget kok ya. Jadi nggak ada tingkat kesulitan atau ribet gitu ya. Sangat mudah banget dan hasilnya juga nggak bantet, empuk dan enak banget. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat kue putu ayu yang mudah dan gampang banget ya, dan juga bahannya murah. Langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan dulu untuk kelapanya. Ini aku pakai setengah butir kelapa agak muda diparut memanjang atau parutan kasar itulah ya. Kalau kita mau bikin urap-urap, nah sama seperti itu model parutannya. Kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, kita campurkan ke dalam parutan kelapa, kemudian kita aduk biar rasanya itu lebih gurih gitu ya nanti kelapanya, biar berasa. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini, masukkan sekalian dan aduk supaya beraroma wangi pandan. Jadi nanti biar lebih sedap dan menggugah selera. Nah, selesai. Kita siapkan kukusan, jadi kita panaskan kukusan, kita kukus kelapanya selama kurang lebih 20-30 menit supaya lebih tanek ya, jadi nanti supaya tidak cepat basi untuk kuenya itu. Nah, sambil menunggu kelapanya kita siapkan cetakannya, kita siapkan cetakan kue putu, kita olesi tipis aja ya dengan minyak goreng. Jadi diolesi tipis semua merata biar nanti juga tidak lengket ya saat kita mengukus adonannya. Olesi semua sampai selesai. Nah, sekarang kita siapkan, ini parutan kelapanya sudah selesai dikukus ya, kurang lebih 30 menit. Sekarang kita siapkan untuk mengisi. Ini tuang secukupnya aja ke dalam cetakan untuk kelapa parutnya, kemudian ditekan-tekan secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak juga. Kemudian ditekan-tekan seperti ini dan dirapikan. Nah, agak ditekan untuk bagian bawahnya ini ya, nanti dia akan jadi bagian atasnya. Nah, ulangi hal yang sama pada cetakan berikutnya ya sampai selesai. Nah, kita tekan seperti ini secukupnya aja loh ya, jangan terlalu banyak karena ini nanti untuk bagian atas dari kuenya ya, yang bikin kuenya jadi gurih, enak dan mantep. Nah, sekarang kita siapkan untuk adonannya. Kita siapkan dulu untuk 200 gram tepung terigu protein sedang. Kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Kalaupun tidak ada di skip tidak apa-apa ya baking powdernya. Ini cuman biar lebih sedikit mengembang gitu, jadi aku tambahkan baking powder. Kita campur sampai merata, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan ini 2 butir telur ayam ukuran sedang ya, plus 150 gram gula pasir. Jadi kita campurkan telur dan juga gula pasir. Kemudian kita mixer, gunakan kecepatan tinggi, naikkan secara bertahap ya, jadi jangan langsung tinggi, bertahap tapi cepat. Langsung kita pindah sampai dia kecepatan tinggi. Di mixer sampai mengembang dan berwarna pucat, paling tidak gulanya sedikit halus ya. Nah, bila sudah mulai mengembang dan pucat seperti ini, tambahkan 1 sendok teh SP, kurang lebih segini ya, 1 sendok teh SP kita tambahkan. Mixer sampai kental, putih dan berjejak. Kurang lebih total waktunya mulai dari awal tadi itu mixernya
kurang lebih 8 menit ya total waktunya. Mungkin yang ada yang tanya nanti waktunya berapa menit. Nah, siapkan 200 ml santan yang sudah direbus dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Jadi supaya lebih gurih adonannya, santannya dikasih garam. Kemudian siapkan pasta pandan, ini secukupnya aja, kurang lebih setengah sendok makan. Untuk pasta pandannya juga untuk pewarna. Kalau warnanya kurang tua boleh ditambahkan pewarna ya. Aduk rata dengan santannya. Boleh ditambahkan pewarna lagi biar warnanya itu lebih jelas gitu ya, lebih tegas. Nah, setelah proses mixer selama kurang lebih 8 menitan dari awal ya, ini adonan mulai putih, sedikit kaku dan juga berjejak seperti ini ya. Lihat teksturnya kelihatan kan ya. Nah, turunkan kecepatan mixer menjadi kecepatan rendah. Kecepatan rendah, kemudian tuang campuran tepung dan baking powder secara bertahap seperti ini. Tujuannya hanya untuk mencampurkan aja, makanya kecepatannya pakai rendah aja. Nah, bergantian dengan santan ya. Kita menuangkan tepung itu bergantian dengan santan. Supaya tercampur rata, tujuannya cuma itu aja ya, jadi makanya pakai kecepatan rendah saja. Tetap pertahankan dengan kecepatan rendah, jangan dinaikkan sampai selesai. Nah, bergantian tepung dan juga santan dimasukkan secara bergantian. Kita masukkan semua saja karena ini kan cuma sedikit toh ya. Tambahkan lagi santannya. Dan ini warnanya sepertinya kurang gelap ya. Jadi aku tambahkan pewarna. Aku pakai pewarna hijau tua. Jadi aku tambahkan sedikit aja. Nah, kayak gini ya pewarnanya. Kemudian masukkan semua sisa santannya dan matikan mixernya. Kita matikan dulu. Kemudian untuk sisanya itu kan masih ada santan yang tersisa di atas. Nah, kita cukup aduk balik gini saja. Yang penting sudah tercampur rata. Jadi tidak perlu pakai mixer. Nah, cukup seperti ini. Diaduk balik sampai rata ya. Nah, sudah merata, warnanya juga. Ini selesai, kita siap untuk mengukus. Nah, kita siapkan untuk cetakannya tadi yang sudah diisi kelapa parut. Nah, kita tuang secukupnya aja ke dalam cetakan yang sudah berisi kelapa parut. Jangan terlalu penuh juga. Penuh juga tidak apa-apa, tapi jangan terlalu sampai muncung meluber gitu ya. Tuangnya. Karena kalau tidak penuh juga nanti kurang. Jadinya kecil-kecil. Karena ini ukurannya kan pakai cetakannya itu ukuran kecil. Siapkan kukusannya sekalian karena saya pakai kukusan yang terpisah. Jadi kita hentak-hentakkan seperti ini adonannya sebelum dimasukkan kukusan untuk membuang udara ya, agar hasilnya nanti tidak berlubang-lubang yang di dalamnya itu. Kalau tidak kita ginikan nanti dia berlubang-lubang karena kan masih ada udara yang terjebak di dalam adonan. Hasilnya biar bagus, biar halus. Kalau dirasa isinya kurang, boleh ditambahkan ya. Jadi agak penuh seperti ini, tapi tidak terlalu penuh-penuh banget, jadi supaya tidak meluber. Nah, kita didihkan air. Ini sudah hampir mulai mendidih ya, untuk aku mengukus nanti. Nah, ini sudah mulai mendidih. Nah, bila sudah mendidih besar atau mendidih rata, kita letakkan kukusannya di atasnya seperti ini.
Kemudian kita tutup ya kukusannya. Ini kita tutup, kita kasih alas serbet ya, dialasi serbet supaya nanti tidak kena uap airnya adonannya. Jadi kita kasih kain serbet seperti ini. Nah baru kita taruh tutupnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Tapi 15 saja sudah cukup ya, 15 menit. Sudah matang kok ya, karena ini kan kecil-kecil. Nah, gunakan api kecil cenderung sedang, jangan terlalu kecil-kecil banget nanti susah matangnya. Jadi jangan terlalu besar juga, jadi jangan terlalu sedang. Jadi kecil condong agak sedang gitu ya untuk apinya. Nah, ini setelah dikukus selama 15 menit, matikan apinya, buka tutupnya cepat ya. Nah, agar uap airnya itu tidak menetes ke kue putu ayunya, nanti jadinya jelek. Kayak ada basahan gitu. Nah, itu kan ada satu itu yang kena basahan. Nah, kue putunya sudah matang, angkat, pindahkan ke wadah. Pindahkan semua. Nah, ini yang ketetesan tadi, ketetesan air ya. Kelihatan kan ya jelek ya. Nah, selesai, lanjutkan mengukus yang lainnya. Nah, ini cara mengeluarkannya mudah banget ya, tinggal sedikit ditekan aja pinggirnya, kemudian langsung dibalik seperti ini, udah keluar dengan sendirinya. Nah, gampang banget kan? Jadi mudah banget kok ya cara mengeluarkannya juga. Karena tadi kan sudah kita kasih minyak, jadi dia tidak lengket. Nah, satu resep ini saya jadi 30 biji kue putu ayu. Untuk satu resep ini ya. Nah, ini dia kue putu ayunya. Wow, cantik banget kan? Ini juga lembut, empuk teksturnya, benar-benar empuk banget ini. Dan ini awet. Karena apa? Karena kelapanya juga sudah dikukus lebih lama, jadi tanek gitu. Nah, kita buka kan ya, kelihatan kan? Nah, bagus kan? Empuk, lembut, tidak bantet sama sekali ya. Kita buka lagi. Nah, itu kan ada sedikit lubang, jadi kalau ada lubang udara itu jadinya kayak lubang gitu tengahnya. Tapi tetap teksturnya bagus, empuk, dan enak banget, dijamin mantep deh. Nah, tampilannya cantik bukan? Wow, menggugah selera banget, cocok banget untuk hidangan ya, atau untuk hajatan. Nah, cukup mudah bukan membuat kue putu ayu? Silahkan dicoba, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.